Xie mengerutkan bibir dan berkata, puas, Departemen Senior, saya tidak tahu berapa banyak kelas yang ingin guru mengajari mereka. Teruskan. Kata-kata Tang Wulin adalah yang terpendek. Kelima orang itu mengikuti Wu Changkong dan langsung menuju ke aula sidang perguruan tinggi. Ini adalah tempat khusus bagi siswa untuk melatih keterampilan jiwa dalam pertempuran yang sebenarnya, karena keterampilan jiwa dapat merusak, dan ada pelindung penuntun jiwa untuk mempertahankannya, sehingga secara alami tidak rentan terhadap efek merusak. Apakah kita diturunkan? Zhang Yangzi berbisik kepada Wang Jinxi. Aula percobaan biasanya digunakan oleh kelas-kelas biasa, dan mereka jarang berada di sini sejak mereka bergabung dengan kelas Zero. Selain instruksi individu, pelatihan tempur aktual yang paling penting dilakukan di platform kenaikan. Bagaimanapun, tekanan nyata dan makhluk roh yang selalu berubah ada di sana. Wang Jinxi meliriknya, kamu benar-benar tidak masuk akal. Wu Changkong menemukan guru yang bertanggung jawab di aula dan memanggil lapangan di aula sidang. Situs uji coba standar ini memiliki diameter mulai dari 30 meter hingga 50 meter. Terdapat 3 lantai di aula sidang, dan setiap lantai memiliki 4 tempat sidang dengan ukuran berbeda, yang biasanya digunakan oleh siswa dari semua kelas. Yang diinginkan Wu Changkong adalah tempat bertingkat 3, karena tidak ada kelas lain yang digunakan, jadi sangat sepi. Dengan diameter 50 meter, situs tersebut sangat luas. Wu Changkong memimpin 5 orang ke dalamnya. Xie dengan bersemangat berkata, Guru, apakah kita bertiga yang merawat mereka berdua? Hei! Dia menatap Zhang Yangzi, meregangkan tangannya dan tersenyum jahat. Tidak. Wu Changkong berkata dengan dingin, kalian berlima, 1 untukku. 5-1, betapa tidak adilnya. Apa? Untukmu, Xie menatap Wu Changkong dengan tatapan kosong. Wu Changkong berkata dengan acuh tak acuh, ingat, ini bukan platform untuk roh yang naik. Anda tidak memiliki kemungkinan kebangkitan, dan saya mungkin tidak dapat mempertahankannya. Saya akan menekan kekuatan roh ke tingkat yang sama dengan Anda. Tidak praktis untuk meningkatkan kemampuan roh, tetapi ini lain kali aku akan menggunakan Wuhun. Mulai. Tanpa menunggu siswa kelas 0 mengatakan apapun, lingkaran cincin roh di bawah kakinya telah meningkat dengan cepat. 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam, aura kengerian langsung meledak darinya. Namun, tekanan kuat itu hanya bertahan sesaat, dan fluktuasi kekuatan roh turun dengan cepat. Benar saja, itu dengan cepat turun ke level hanya sekitar 2 deringan. Pedang panjang biru sedingin es terentang dari tangan kanannya, dan mata Wu Changkong yang sangat dingin terkondensasi pada pedang embun beku surgawi di telapak tangannya, menampakkan kelembutan yang langka. Pedang biru dengan pakaian putih, langit membeku dan bersalju. 8 kata ini muncul tanpa sadar di benak Tang Wulin. Dia masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia melihat Wuhun Guru adalah ketika dia menghadapi pemimpin kelompok bernama Guang Biao. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Tuan Wu menyerang, dan pertempuran telah usai. Dan hari ini, apakah mereka harus menghadapi pedang Tian Xuang Guru? Formasi! Tang Wulin berteriak, membangunkan partner yang membosankan. Langkah pertama Guyu, dia melintas di belakang Tang Wulin. Terima kasih, Zhang Yangzi dan Wang Jinxi kembali ke posisi mereka masing-masing, dan mereka berlima terus memberikan umpan silang dan menghadapi Wu Changkong. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam, perhatian semuanya, aku yang mengontrol, Guyu yang mengontrol, Xie, kalian bertiga adalah penyerang utama. Ayo! Saat dia berkata, rumput perak biru di tangan kanan Tang Wulin sudah mengerumuni. Setelah mengalami berkali-kali di Ascension Platform, sekarang dia menjadi semakin ahli dalam mengendalikan tanaman rambat rumput perak birunya. Rerumputan biru keperakan terhampar, memancar ke arah Wu Changkong. Guyu di belakang Tang Wulin mengangkat tangannya, dan kedua cincin roh di bawah kakinya bersinar secara bergantian. Bola api terus terbang, baik dalam garis lurus atau busur, menutupi arah Wu Changkong. Meskipun es dapat menahan api juga dapat menahan es. Wu Changkong menurunkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang sama dengan siswa. Hal pertama yang dilakukan Guyu adalah untuk menekan atributnya. Lebih dari selusin bola api tampaknya ditembak satu demi satu, tetapi mereka cepat dan lambat di udara. Melihat bahwa mereka akan mencapai Wu Changkong, mereka tiba-tiba mengubah kecepatannya. Mereka menyerang secara berbeda di sekitar tubuh Wu Changkong hampir tanpa urutan tertentu. Posisi tersebut membuatnya tidak bisa mengurusnya. Rerumputan biru perak Tang Wulin juga keras pada saat yang sama, menyapu dari bawah ke atas, membungkus tubuh Wu Changkong. Xie, Zhang Yangzi, dan Wang Jinxi terlempar keluar dan bergegas menuju Wu Changkong dari arah yang berbeda. Pinggang ketiganya semuanya terbungkus rumput biru perak, dan Tang Wulin mengendalikan penonton. Yang pertama tiba adalah bola api.
Mata Wu Changkong selalu tertuju pada pedang Tianshuang di tangannya, dan dia sepertinya bergerak perlahan satu langkah secara horizontal, dan bola api yang seharusnya tiba pada saat yang sama tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Sky Frost Sword berubah menjadi langit yang penuh dengan es dan salju, dan ruang yang semula diterangi oleh bola api itu langsung mengembalikan kilau aslinya. Selusin bola api padam dengan begitu pelan. Wajah Guyu berubah sedikit, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa bola apinya benar-benar dimusnahkan oleh kehancuran seketika dari intinya. Segera setelah itu, tubuh Wu Changkong bergerak dengan tenang, menjalin rumput biru perak di bawah kakinya, tetapi dia tidak bisa mencapai target dengan gerakan kaki yang aneh. Wu Changkong saat ini tampak seperti hantu, dan tubuhnya menjadi ilusi. Ketiga Xie-Xie yang bergegas dengan cepat semuanya merasa pusing. Tidak baik. Tang Wulin berteriak, kembali. Saat dia berkata, dia membanting rumput perak biru. Dalam menghadapi yang kuat di tingkat guru, jangan meminta pahala, tetapi tidak meminta celah pertama, pastikan keselamatan setiap orang. Reaksinya cukup cepat, tapi masih belum lengkap. Xie-Xie paling mengenal Tang Wulin, jadi ketika dia berteriak, Xie-Xie sudah meledak dan berbalik dan terbang kembali secepat yang dia bisa. Namun, kecepatan Sang Yangzi dan Wang Jinsi terasa lebih lambat, dan hawa dingin langsung naik. Namun, mereka berdua telah berkultivasi bersama begitu lama, dan mereka masih dalam pemahaman yang diam-diam, dan mereka hampir berjabat tangan untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Keterampilan fusi Wuhun. Naga elang hitam. Di hadapan guru, beraninya mereka menyembunyikan rahasia mereka. Kegelapan bergegas, tetapi pemandangan aneh muncul. Aura Wang Jinsi jelas ditingkatkan, tetapi aura Sang Yangzi yang telah bergabung dengannya tiba-tiba menjadi sedikit tidak pada tempatnya. Keduanya mendengus pada saat yang sama, dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Dua titik cahaya dingin menyentuh mereka dengan ringan, dan menjadi kaku di tempatnya, dan Wu Changkong muncul. Ada apa? Dia tidak mengejar lagi, tapi menatap Sang Yangzi dan Wang Jinsi dengan bingung. Perpaduan seni bela diri mereka gagal. Ketika mereka dalam kompetisi promosi, mereka juga telah menyelesaikan skill Martial Soul Fusion. Meski belum selesai, peningkatannya masih sangat besar. Namun barusan, keterampilan fusi seni bela diri mereka justru gagal. Baik Sang Yangzi dan Wang Jinsi menjadi pucat. Mereka selalu tahu bahwa seni bela diri mereka bukanlah yang terbaik, tetapi karena adanya keterampilan fusi seni bela diri, mereka menjadi jenius sejati, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang mungkin terkenal di daratan di masa depan. Tetapi pada saat ini, skill fusi roh tiba-tiba gagal. Mereka agak bingung untuk sementara waktu. Coba lagi. Wu Changkong mundur, dan pada saat yang sama pedang Tianshuang melambai, mendapatkan kembali hawa dingin yang telah menimpa mereka. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi saling memandang dan bergegas ke arah satu sama lain lagi, masing-masing meningkatkan kekuatan jiwa mereka hingga batasnya. Zhang Yangzi membuka sepasang sayap elang di belakangnya, kekuatan rohnya meningkat, dan tangannya terbuka, kali ini dia langsung memeluk Wang Jinsi. Hal yang sama berlaku untuk Wang Jinsi, kedua tubuh bertabrakan secara langsung. Raungan naga yang dalam diucapkan dari Wang Jinsi. Ketika roh elang sihir gelap Zhang Yangzi hendak bergabung dengan roh Raja Naga Tulangnya, mereka merasa bahwa Wang Jinsi merasakan penolakan yang kuat, seperti elang sihir gelap Zhang Yangzi, dia dengan paksa mendorong semangat bela dirinya. Zhang Yangzi terhuyung dan duduk di tanah. Dia tiba-tiba berteriak kepada Wang Jinsi dengan marah, "Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak bergabung denganku?" Aku tidak punya." Wang Jinsi menatapnya kosong, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wu Changkong mengerutkan kening dan berkata kepada Zhang Yangzi, "Tenang, ini tidak di bawah kendali Wang Jinsi. Perpaduan seni bela diri Anda, saya khawatir akan ada masalah." Zhang Yangzi bangkit dari tanah, napasnya jelas menjadi sedikit berat. Ketika dia bangun, mata Wang Jinsi juga penuh dengan ekspresi luar biasa, tetapi dia samar-samar menebak sesuatu. Setelah Wu Changkong terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jiwa bela diri Jin 11 seharusnya telah bermutasi, menyebabkan jiwa bela diri Anda tidak cocok satu sama lain untuk melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Itulah mengapa ini terjadi." Wang Jinsi memandang Tang Wulin, untuk sementara waktu, mata menjadi rumit. Ekspresi Tang Wulin juga sedikit aneh. Mungkinkah dikatakan bahwa Raja Naga Tulang Wuhun Wang Jinsi terpengaruh karena latihan dengannya? Zhang Yangzi memandang Wang Jinsi, lalu ke Tang Wulin. Dia juga orang bijak, dan dia segera menyadari sesuatu, ini bukan karena kamu berlatih bersama, kan? Wang Jinsi menghela napas, seolah ingin saya benar-benar meludahkan depresi di hati saya. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Wu Changkong berkata,
kelas hari ini di sini untuk saat ini, Tanggulin dan Wang Jinsi, kalian berdua akan ikut dengan saya. Membantu Anda memeriksa seni bela diri. Ya, proses pemeriksaan roh sangat sederhana. Wu Changkong menggunakan kekuatan rohnya untuk memindai tubuh mereka, dan sangat merasakan perubahan saat mereka mendesak roh. Jin 11, saya hampir yakin bahwa semangat bela diri Anda dipengaruhi oleh pengaruh semangat bela diri Tanggulin. Jika Anda melihatnya dari situasi pribadi Anda, itu adalah hal yang baik. Karena ada beberapa di Tanggulin di bawah pengaruh kekuatan garis keturunan yang aneh, roh bela diri Raja Naga Tulang bermutasi secara halus, menuju tingkat yang lebih tinggi. Namun, saya tidak tahu seberapa jauh ia dapat bermutasi di masa depan. Saya hanya dapat mengatakan, jika Anda terus berlatih dengannya, semangat Anda akan terus bermutasi. Keterampilan fusi roh antara Anda dan Zhang Yangzi mungkin tidak dapat dilakukan. Ini adalah Malaysia. Jadi, Anda harus memikirkan dengan jelas arah yang Anda tuju. Wang Jinsi tetap dalam keadaan linglung, lalu jika saya tidak berlatih dengan Wulin, dapatkah saya pulih? Wu Changkong berkata, melihatnya sekarang, seharusnya mungkin untuk pulih ke masa lalu. Lagi pula, Anda sudah lama tidak berlatih bersama, dia kekuatan rohnya jauh lebih lemah dari Anda, dan Anda tidak terlalu terpengaruh, jadi mutasinya masih dalam proses ketidakpastian. Selama Anda selesai berlatih dengannya, Anda harus pulih secara bertahap. Namun, kekuatan garis keturunannya akan benar secara halus. Jenis seni bela diri yang sama mempengaruhi dalam jarak tertentu, jadi jika Anda memutuskan untuk menyerah berkultivasi dengannya, saya akan menyesuaikan posisi asrama Anda untuk memisahkan Anda sebanyak mungkin. Wang Jinsi menatap Tanggulin, matanya berkedip. Maaf, Jin 11, aku tidak tahu ini akan menjadi seperti ini, kata Tanggulin dengan nada meminta maaf. Tentu saja dia mengerti apa arti dari skill fusi roh untuk dua master roh yang bisa digunakan. Wang Jinsi menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda, kami semua tidak pernah mengira akan seperti ini. Guru, saya akan memikirkannya dan memutuskan setelah saya kembali, bukan? Wu Changkong mengangguk dan berkata, tentu saja, ini masalah besar, kamu kembali dan pikirkan dengan jernih. Wang Jinsi menatap Tanggulin dengan dalam dan mengangguk. Wu Changkong berkata, saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa dari situasi Tanggulin saat ini, kekuatan garis keturunannya secara bertahap menjadi lebih kuat. Artinya, Anda telah mengikuti kultivasinya, dan seni bela diri masa depan akan meningkat. Ini mungkin melampaui manfaat dari keterampilan fusi jiwa bela diri. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan pribadi Anda. Ketika Anda mempertimbangkannya, Anda harus mempertimbangkan faktor ini. Terima kasih, Guru. Wang Jinsi pergi, Tanggulin jelas sedikit sedih. Ia tidak menyangka metode kultivasi yang semula bagus ini akan mengalami masalah seperti itu. Wang Jinsi mungkin lebih baik. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan sejumlah peningkatan ekstra dalam latihan bersamanya. Tapi bagaimana dengan Zhang Yangzi? Tanpa latihan bersama Wang Jinsi, dia tidak akan bisa menjadi pemain teknik perpaduan jiwa bela diri. Ini kebetulan seperti ini, dan dia benar-benar tidak ingin melihatnya, tetapi masalahnya sekarang, dan keputusan ada di tangan Wang Jinsi, dan dia bahkan tidak bisa memberikan pendapat. Suasana Zero Shift menjadi aneh mulai hari ini. Zhang Yangzi terdiam, sementara Wang Jinsi menjadi lebih diam dari biasanya. 2 hari berlalu dengan cepat. Sudah waktunya untuk soal kedua dari ujian akhir. Ikuti saya dan pergi ke item kedua dari ujian akhir. Wu Changkong berkata dengan ringan. Guru. Saat ini, Wang Jinsi berdiri. Hah? Wu Changkong menatapnya. Tatapan Tanggulin tidak bisa membantu tetapi tertuju padanya, dia samar-samar merasa sesuatu akan terjadi. Wang Jinsi tidak berlatih bersamanya dalam beberapa hari terakhir, dan setelah sekolah setiap hari, dia hanya mengurung diri di dalam kamar. Guru, saya sudah memutuskan. Saya akan melepaskan kesempatan untuk berlatih dengan Tanggulin. Wang Jinsi berkata dengan lancar tetapi sangat tegas. Zhang Yangzi juga menatapnya dengan sedikit keheranan, ada sesuatu di matanya. Wu Changkong memandangnya, sudahkah kamu benar-benar memikirkannya? Wang Jinsi mengangguk dengan sungguh-sungguh, mungkin, dengan berlatih bersama Wulin, saya bisa mendapatkan lebih banyak di masa depan. Namun, itu hanya keuntungan pribadi saya. Yangzi dan saya tumbuh dengan mengenakan celana selangkangan terbuka bersama. Kami bermain bersama hampir setiap hari dan kami tidak dapat dipisahkan. Kami seperti saudara kami, dan saya tidak dapat memengaruhinya karena perubahan saya sendiri. Jika tidak, saya tidak akan pernah damai dalam hidup saya. Terlebih lagi, dari sudut pandang saat ini, keterampilan fusi seni bela diri telah meningkatkan kami lebih banyak lagi.
Kami sudah menjadi guru roh hebat 2 ring di usia kami, dan tidak ada masalah dalam bakat, jadi saya memutuskan untuk berlatih dengan Yang Ze. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, melihat ke arah Tang Wulin, Xie Xie, dan Guyu, dan menarik napas dalam-dalam, seolah ingin membangun keberanian. Juga, guru, terima kasih untuk ini. Terima kasih kepada teman-teman saya untuk pengajaran semester. Tapi, maaf, saya akan pindah, dan saya akan transfer dengan Yang Zi dan pergi dari sini. Saya merasa nafas darah Wulin terlalu jelas. Jika saya terus tinggal di akademi, tidak peduli apa, saya akan berada di bawah pengaruh halusnya. Jika saya tidak berlatih dengannya, saya jelas merasa sedikit tertekan 2 hari ini, jadi saya harus pergi. Tang Wulin tertegun setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka karena demi dirinya sendiri, Wang Jinsi akan dipaksa pindah sekolah. Jin 11, jika pengaruh saya pada Anda begitu besar, saya bisa menjauh dari Anda. Anda tidak perlu pindah ke. Tang Wulin berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Wang Jinsi tampak lega ketika mengatakan apa yang ada di hatinya. Dia memandang Tang Wulin dengan senyum di wajahnya dan menggelengkan kepalanya, jangan bodoh. Wulin, Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, semua perubahan tampak bagiku, dan kamu tidak bisa menentukan sisi lain dari darahmu. Ini tidak mempengaruhi persahabatan kita, tapi kita benar-benar tidak bisa berlatih bersama. Bukan hanya aku yang dipengaruhi oleh darahmu. Semangat saya juga psikologi saya. Mungkin, saya meninggalkan Anda dan pergi ke tempat lain untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu, dan saya benar-benar dapat pulih. Tekanan psikologi semacam ini sudah ada sejak kompetisi promosi, hanya karena saya selalu enggan menghadapinya. Yang Ze dan saya bisa berkultivasi dengan baik, jangan khawatirkan saya. Mengenai penandatanganan kontrak dengan perguruan tinggi, guru, saya akan menyusahkan Anda. Saya telah berdiskusi dengan ayah saya. Untuk sumber daya yang digunakan oleh Yang Zi dan saya di perguruan tinggi semester ini, keluarga saya akan membayar sejumlah uang untuk mengkompensasi perguruan tinggi. Maaf. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Changkong, tetapi apa yang dilihat Tang Wulin adalah dia membungkuk, dan ada 2 kelompok kecil noda air di tanah. Mengapa Wang Jinsi rela meninggalkan kolektif ini? Dalam 1 semester latihan bersama, mereka tidak hanya menjalin persahabatan, tetapi juga membangun pemahaman diam-diam paling langka di antara para master jiwa. Bersama-sama, mereka adalah keseluruhan, dan bahkan dapat membunuh makhluk jiwa yang kuat seperti 100 tahun laba-laba iblis wajah manusia. Sekarang dia pergi, bagaimana dia bisa bersedia? Seperti yang dikatakan Wang Jinsi, di sini, dia akan selalu menerima pengaruh Tang Wulin akan lebih positif jika dia bisa berlatih dengan Tang Wulin bersama. Tetapi setelah tidak berlatih bersama selama 2 hari ini, Wang Jinsi menemukan betapa dalam dia dipengaruhi oleh Tang Wulin. Perasaan tidak bisa tidur di malam hari, atau bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada meditasi, membuatnya menderita di hati. Setelah beberapa hari berpikir dengan hati-hati, Wang Jinsi menyadari bahwa jika dia terus berlatih dengan Tang Wulin, dia tidak akan terpisahkan darinya, dan bahkan akan menjadi pengikutnya secara tidak sadar. Tidak peduli jenis jiwa bela diri, garis keturunan dan jiwa bela diri menyatu bersama, semakin kuat kekuatan jiwa, semakin kuat aura garis keturunan. Kekuatan jiwanya 1 tingkat lebih tinggi daripada Tang Wulin dan dia masih terpengaruh oleh dampak yang begitu besar. Bagaimana jika tingkat kekuatan jiwa Tang Wulin menyusulnya di masa depan? Saya khawatir ini bukan hanya dampaknya. Meskipun ia masih muda, ia masih memahami hal ini dengan baik, ditambah dengan hubungan Sang Yang Zi, itulah mengapa ia membuat keputusan ini. Keputusan ini sulit dan menyakitkan, tetapi harus demikian. Jin 11. Zhang Yangzi tiba-tiba berdiri, membuka lengannya, dan memeluk Wang Jinsi, tidak dapat menahan emosinya lagi, air mata mengalir dari matanya. Bukankah dia menderita hari ini? Jika dia kehilangan mitra keterampilan fusi jiwa bela diri, dia akan direduksi menjadi master jiwa biasa. Apakah kecepatan kultivasinya di masa depan dapat mengimbangi, tingkat perhatiannya sendiri akan sangat berkurang. Keluarganya lebih longgar, dan kekuatan merupakan faktor penting dalam menentukan status keluarga. Pada saat ini, kata-kata tegas Wang Jinsi akhirnya mengubah semua kekhawatirannya menjadi apa-apa. Persahabatan mengalahkan segalanya, dan dia hanya tergerak sekarang. Wu Changkong masih tanpa ekspresi, tetapi Xie Xie memperhatikan bahwa sentuhan kesedihan muncul jauh di bawah matanya. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Aku akan memberitahu akademi dan meminta keluargamu untuk mengurus masalah ini. Mungkin ini pilihan yang tepat. Jawaban Wu Changkong sederhana, jadi, apakah Anda masih akan mengikuti ujian akhir hari ini dengan saya sekarang? Wang Jinsi tersenyum pahit, maaf, guru.
Dengan emosi yang dan saya saat ini, saya khawatir saya tidak dapat mengikuti ujian hari ini. Wulin, Xie, Guyu, kamu harus bekerja keras. Jangan terpengaruh oleh kami. Kamu yang terbaik. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Saat itu, mungkin kita akan menjadi penantangmu. Kami pasti akan mempercepat perubahan. Kuat, aku tidak akan dikecewakan olehmu. Dengan air mata di wajah Wang Jinxi, dengan senyuman, mengepalkan tinjunya, dan melambai dengan penuh semangat ke Tang Wulin. Tang Wulin bergegas maju dengan kasar, memeluknya dan Sang Yangzi dengan tangan terbuka, juga sambil menangis. Ujian akan diadakan besok. Wu Changkong meninggalkan kata-kata tersebut dan melangkah keluar kelas. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi kembali ke asrama untuk mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Mengenai kesepakatan seperti apa yang telah dicapai rumah dan perguruan tinggi mereka, Tang Wulin tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di kelas Zero sekarang. Wei Xiaofeng yang asli sudah tidak ada, sekarang Zhang Yangzi dan Wang Jinxi juga pergi. Ayah dan ibu pergi, Naer pergi. Mengapa orang-orang di sekitar Anda selalu harus menjauh dari diri Anda sendiri? Duduk di tepi jendela asrama, melihat ke taman bermain yang luas di luar, gelombang depresi dan kesedihan melonjak di hati Tang Wulin. Hatinya tidak nyaman dan sakit. Itu adalah rasa sakit karena kehilangan teman dan kesalahan untuk diriku sendiri. Hei, ada apa denganmu? Saat ini, sebuah suara indah datang dari taman bermain. Tang Wulin tanpa sadar melihat ke arah asal suara itu dan melihat Ouyang Zixin berseragam sekolah melambai padanya. Kakak senior. Tang Wulin tertegun sejenak, tidak tahu mengapa, saat dia melihatnya, suasana hatinya tiba-tiba meningkat pesat. Aku sangat tua dan menangis, kata Ouyang Zixin, menatapnya sambil tersenyum. Tanpa sadar Tang Wulin menyentuh pipinya, ternyata dia tidak tahu kapan pipinya sudah basah oleh air mata. Dia segera menyeka lengan bajunya, dan berkata dengan malu-malu, saya baik-baik saja, kakak perempuan. Turunlah. Ouyang Zixin memanggilnya. Oh. Tang Wulin meremas tangannya. Dia tinggal di lantai 4, setinggi belasan meter dari tanah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebatang pohon anggur biru perak tergantung di jendela, perlahan turun dan mendarat. Hehe, aku akan jadi tampan. Ucap Ouyang Zixin sambil tersenyum manis. Tang Wulin menggaruk kepalanya, tidak. Aku hanya. Ouyang Zixin tersenyum, oke, tidak perlu dijelaskan. Itu normal bagi anak-anak untuk suka menunjukkan orang-orang suci mereka di depan orang lain. Mengapa kamu menangis? Beritahu kakak perempuan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, hanya saja 2 teman sekelas akan pindah. Saya merasa sedikit sedih. Ouyang Zixin berkata, lelaki kecil itu cukup emosional, dan bukannya aku tidak akan melihatnya di masa depan. Ini hanya transfer. Baiklah, hidup seperti ini, segala sesuatunya tidak kekal. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Jika Anda masih hidup, Anda dapat membuat setiap hari bahagia, itu cukup untuk mengejar tujuan Anda dan mengejar kebahagiaan Anda sendiri. Sambil berbicara, dia mengusap kepala Tang Wulin, pergilah, adikku akan membawamu makan makanan enak. Dengan kata-kata ini, ia menarik tangan Lin pergi menuju luar sekolah. Ouyang Zixin tangan lembut, Tang Lin menari dekat itu, bisa merasakan samar, bau manis yang datang dari dia. Awaktu, kehangatan yang mendalam melekat di hatinya untuk sesaat. Setelah mempelajari yang satu ini, dia berlatih dengan giat, dan hampir mengabdikan dirinya pada kultivasi seni bela diri dan menempa. Namun dalam hatinya, tidak ada cinta untuk keluarga. Bagaimana dengan kerinduan? Orang tua telah pergi, Naer pergi, orang-orang terdekatnya menjauh darinya, dan mereka hilang. Dia hanya dapat menggunakan latihan terus-menerus untuk membuat dirinya mati rasa. Dan dalam situasi ini, Ouyang Zixin kelembutannya sangat dalam membuatnya merasakan kehangatan yang dibawa oleh cinta keluarga. Adikku akan mengajakmu makan kebab dan ikan bakar. Ketika suasana hati Anda sedang baik, biasanya Anda memiliki nafsu makan yang baik. Ini berlaku untuk orang biasa, dan itu sama untuk Tang Wulin. Ketika Ouyang Zixin menonton Tang Wulin, dia tidak tahu berapa banyak tusuk barbeque yang dia kirim. Setelah memasuki pintu masuk, mata indah itu sudah lurus. Di atas meja di depan mereka, ada tumpukan tongkat bambu. Orang-orang di meja samping dari waktu ke waktu melemparkan pandangan aneh. Ouyang Zixin ingin menangis tanpa air mata. Sekolah dasar, saudaraku, saudari membawamu keluar untuk menghiburmu, apakah kamu mencoba untuk membalaskan dendamku? Anda sudah makan makanan saya selama seminggu. Hah? Tang Wulin menyadari bahwa dia memang makan banyak.
Melihat wajah cantik dan menawan Ouyang Zixin, nafsu makannya tampak agak mengherankan hari ini. Selain itu, dia bangun di pagi hari karena dia mengusir Wang Jinxi dan Sang Yangzi. Beberapa makanan sulit untuk ditelan, dan saya makan lebih sedikit, oleh karena itu, tingkat kinerja hari ini agak terlalu lama. 1. Maafkan aku. Kakak senior, aku akan datang untuk mentraktirmu hari ini. Seharusnya itu traktiran pria, kata Tanggulin buru-buru. Dia sekarang menghasilkan banyak uang untuk menempa, dan makan tidak lagi menjadi masalah. Pop! Ouyang Zixin mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya, apa laki-laki, kamu masih anak-anak. Bagaimana adikmu bisa membawa adikmu keluar untuk makan, biarkan adik laki-lakimu membayar tagihannya. Makan, makan. Bagaimanapun, kamu makan adikmu. Aku miskin, adikku ada di kafetaria kampus. Ngomong-ngomong, kamu bukan ember nasi super legendaris dari departemen junior kita, kan? Konon bahkan kampus pun takut padamu. Sepertinya membicarakan aku. Tanggulin berkata dengan rasa malu. Namun, kamu benar-benar terlalu enak untuk dimakan. Mulai sekarang, jika ada yang menikahimu, kamu akan kelelahan karena memasak. Ouyang Zixin terkekeh. Zixin. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Ouyang Zixin menoleh untuk melihat, dan matanya yang indah tiba-tiba menambahkan sentuhan kejutan, dengan cepat berdiri dan berjalan. Senior, apakah kamu akan datang untuk makan juga? Tanggulin terhalang oleh sosoknya dan hanya bisa terlihat samar-samar. Pria yang sedang berbicara dengannya adalah seorang pemuda yang bertubuh tinggi dan tidak bisa melihat. Penampilan. Ya. Aku membawa gadis kecilku keluar untuk upacara adu gigi. Aku sudah 2 minggu tidak bertemu denganmu. Kamu benar-benar semakin cantik. Pemuda itu tersenyum. Suara Ouyang Zixin ini menjadi sangat lembut, dan dia menyentuh wajahnya dengan tangannya, dan berkata, apakah ada? Terima kasih atas pujiannya. Tidak ada kursi pada saat ini. Mengapa kau tidak ikut dengan kami? Oke. Pemuda itu tertawa. Tidak tahu mengapa, mendengarkan pembicaraan lembut Ouyang Zixin dengan pihak lain, Tanggulin merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya, dia terlahir dengan sedikit permusuhan terhadap pemuda itu. Jangan melihat ke atas, cukup tercekik di sana. Teman-teman baik, kamu benar-benar makan banyak? Kata pemuda itu dengan heran. Ouyang Zixin berkata, ya. Adikku memiliki nafsu makan yang besar. Jangan sopan, senior, biarkan aku mentraktirmu. Pemuda itu tertawa dan berkata, apakah ada alasan bagi seorang gadis untuk menjamu tamu, bos, berikan kepada kami? Pesan sesuatu, ikan cot bakar, sayap ayam panggang, kata-kata kecil, kamu mau makan apa lagi? Aku mau kebab, tusuk sate domba, dan tusuk sate sapi, kawan, apakah aku masih bisa minum ale? Ini keren, tapi enak. Suara yang tajam itu menarik perhatian Tanggulin. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat 2 orang yang duduk di seberangnya, dia tidak bisa membantu tetapi meluruskan matanya. Ini benar-benar tempat akhir dunia tidak bertemu. Bukankah ini manusia tongkat es Sundere dan saudara perempuannya? Ya, Su Xiaoyu yang dipanggil senior oleh Ouyang Zixin, dan Su Xiaoyan secara alami ada di sampingnya. Dia juga sedang dalam mood yang buruk akhir-akhir ini, jadi dia menyelinap keluar untuk makan bersama saudara perempuannya hari ini. Tapi kebetulan bertemu Ouyang Zixin dan Tanggulin. Su Xiaoyan berbicara dengan penuh kerinduan tentang apa yang ingin dia makan, sementara Su Xiaoyu menoleh untuk meminta makanan kepada bos, jadi dia tidak memperhatikan Tanggulin yang mengangkat kepalanya. Hei nak, makan pelan-pelan, jangan menakut-nakuti orang lain. Ouyang Zixin membungkuk dan berbisik di telinganya. Tanggulin tiba-tiba merasa sedikit sedih, bukankah kakak perempuan itu punya pemikiran tentang manusia tongkat es yang sombong ini? Meskipun dia masih muda, dia mendengar Xie mengatakan sesuatu tentang ini sepanjang waktu, dan dia memiliki sedikit ketidaktahuan tentang pria dan wanita. Tanggulin menunduk, lebih baik orang lain keluar, kalau tidak akan merepotkan. Makan sendiri. Meminta makanan, Su Xiaoyu menoleh lagi, menatap Ouyang Zixin, yang tersenyum manis, dan berkata, gadis sekolah, apakah ini kakakmu? Ini dari perguruan tinggi kita. Ouyang Zixin tersenyum dan berkata, ini bukan Zinidi, dianggap sebagai saudara yang diakui. Ya. Adikku, tapi jenius. Saya adalah murid kelas 0 kelas khusus mahasiswa baru tahun ini. Oh. 0? Suara Su Xiaoyu tiba-tiba menjadi jauh lebih terkejut dan beralih ke orang di sampingnya. Suster melihat. Ouyang Zixin berkata, apakah para senior juga tahu kelas 0 di departemen senior? Su Xiaoyu berkata, saya baru saja mendengarnya akhir-akhir ini.
Adik saya harus masuk Akademi Master Jiwa Menengah tahun depan. Saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa saya menginginkannya mendaftar lebih awal adalah memasuki kelas 0 dan menjadi murid pindahan. Seharusnya sekarang sudah hampir diatur. Siswa tingkat menengah? Tanggulin mengangkat kepalanya tanpa sadar. Gadis kecil dari tongkat es itu akan bergeser ke 0? Suaranya menarik perhatian Su Xiaoyu dan Su Xiaoyan pada saat yang sama, dan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa menahan tatapan kosong ketika mereka melihat Tanggulin. Semua depresi di hati Su Xiaoyu akhir-akhir ini datang dari Tanggulin dan yang lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengenali mereka? Dan tiba-tiba alisnya terangkat, itu kamu. Su Xiaoyan berseru, ah, kamu. Tanggulin menyadari bahwa emosinya terbuka, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit malu, halo. Saya Tanggulin. Ouyang Zixin meliriknya dengan curiga, dan kemudian bertanya kepada Su Xiaoyu, Senior, apakah kamu tahu saudaraku? Su Xiaoyu hanya ingin mengatakan mengenalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia kalah dari sekelompok orang kecil di tahap kenaikan. Lebih baik tidak berbicara di depan Ouyang Zixin. Dia masih memiliki kesan yang sangat baik tentang Ouyang Zixin. Saya tidak tahu itu, sepertinya ada hubungan, kata Su Xiaoyu dingin. Saudaraku, bukankah dia hanya? Su Xiaoyan yang sederhana buru-buru ingin mengatakan, tetapi ditarik oleh Su Xiaoyu, dan dia tidak mengatakan paruh kedua kalimat. Ouyang Zixin sangat pintar, dia segera melihat sesuatu, tetapi Su Xiaoyu enggan untuk mengatakan lebih banyak, dan dia tidak bertanya lebih banyak. Hanya berkata, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan Anda satu sama lain. Ini Tanggulin dari kelas 0 kelas 1. Wulin, senior ini adalah jenius terbaik di perguruan tinggi kami. Su Xiaoyu, senior kelas 2, sudah itu adalah jiwa yang kuat dari cincin ketiga. Dan senior dapat menerobos cincin keempat sebelum lulus dan secara resmi menjadi sekte jiwa. Di sebelahnya adalah saudara perempuannya Su Xiaoyan. Mendengarkan perkenalan Ouyang Zixin, Su Xiaoyu hanya merasa seperti dia wajahnya panas, seperti ditampar. Tetapi di depan Ouyang Zixin, ini adalah adik laki-lakinya dari perguruan tinggi yang sama, dan dia tidak bisa langsung menyerang. Senior yang baik. Tanggulin dengan enggan menyapa pria tongkat es yang bangga di dalam hatinya. Su Xiaoyu mendengus, aku sangat pandai di sekolah. Aku ingin tahu apakah aku melihatmu hari itu, apakah mereka anggota lain dari kelas 0-mu? Kulit kepala Tanggulin sedikit mati rasa, bukankah orang ini ingin balas dendam? Meskipun Buyu mengalahkannya hari itu lebih karena penghinaan Su Xiaoyu terhadap mereka, Tanggulin masih ingat aura menakutkan dari kemampuan roh Ais Furinya. Oleh karena itu, Tanggulin tidak mengatakan apapun pada pertanyaan Su Xiaoyu. Ouyang Zixin berbisik, senior menanyakan sesuatu padamu. Tanggulin meliriknya. Meskipun dia berbicara pada dirinya sendiri, matanya selalu tertuju pada Su Xiaoyu, dan kelembutan di matanya tidak bisa ditekan. Kakak senior, aku kenyang. Ayo pergi. Tanggulin mengambil tisu, menyeka tangannya dan berjalan keluar. Wulin, bagaimana kabarmu? Ouyang Zixin tiba-tiba terburu-buru, bergegas untuk duduk di hadapan Su Xiao berbisik. Senior, maafkan aku akan mengirimnya kembali, kamu makan, aku akan segera kembali. Ouyang Zixin mengejar Tanggulin, tetapi mata besar Su Xiaoyan penuh dengan keingintahuan, ternyata mereka dari kelas 0. Kelas 0 terlihat sangat kuat. Kakak perempuan itu bahkan bisa mengalahkan saudara laki-laki. Dahi Su Xiaoyu yang tiba-tiba menarik 3 benang hitam dan menepuk kepala Su Xiaoyan. Tidak bisakah kamu memberitahuku tentang ini? Su Xiaoyan berkata dengan sedih, kamu memukulku, aku akan memberitahu ayahku ketika aku kembali. Mengapa itu memukulku? Ini menyentuh. Kata Su Xiaoyu tanpa daya. Wulin, ada apa denganmu? Ouyang Zixin menyusul Tanggulin dan bertanya dengan bingung. Ketika Tanggulin keluar dan tertiup angin dingin, dia merasa bahwa perilakunya sedikit salah. Bagaimanapun, kakak perempuan itu dengan ramah mengundang dirinya sendiri untuk makan, tetapi dia melarikan diri. Apa yang terjadi? Maaf, kakak senior. Saya memang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, ayo kembali. Tanggulin meminta maaf. Ouyang Zixin berkata, lupakan. Saya pikir Anda juga kenyang, atau Anda harus kembali dulu. Saya akan duduk bersama mereka sebentar. Melihat Ouyang Zixin terus menoleh ke arah restoran. Tanggulin tiba-tiba mengerti bahwa Su Xiaoyu jelas lebih penting daripada dirinya di hati senior ini. Oke. Terima kasih atas keramahan kakak senior hari ini. Saya akan mengundang kakak senior kembali keesokan harinya. Kata Tanggulin agak sopan. Ya, tidak apa-apa.
Aku akan membicarakannya nanti, lalu aku akan kembali dulu, dan kamu akan berhati-hati di jalan. Mengabaikan kalimat ini, Ouyang Zixin dengan cepat berlari kembali ke restoran. Dengan senyum mencela diri sendiri, Tang Wulin masih memiliki kesan yang baik terhadap Ouyang Zixin. Ini adalah perbedaan usia. Namun, apakah kelas 0 benar-benar harus menambahkan siswa? Hanya saja kemampuan Su Xiaoyan sepertinya tidak terlalu kuat. Hari itu, sepertinya dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak dan selalu dijaga oleh manusia tongkat es Sundere. Kembali dan tanyakan pada guru. Namun, jika tidak ada lagi orang di shift 0, menambahkan Guyu dan Xie Xie sendiri memang akan terlihat kurang. Kembali ke perguruan tinggi, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya, melainkan datang ke pintu asrama Wu Changkong dan mengetuk pintu. Masuklah. Suara dingin Wu Changkong datang. Pintunya tidak terkunci, dan Tang Wulin mendorong masuk. Saya melihat guru masih terbiasa memakai pakaian putih, duduk bersila di tempat tidur. Ada apa? Wu Changkong berkata dengan ringan. Tang Wulin berkata, Guru, saya bertemu seseorang di luar hari ini dan berkata bahwa dia akan bergabung dengan kelas 0 kita nanti. Apakah kita akan memperluas pendaftaran? Wu Changkong membuka matanya, cahaya ungu samar bersinar di matanya. Ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan sekarang. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cara lulus ujian akhir berikutnya. Aku harus mengingatkan kamu bahwa ujian itu awalnya disiapkan untuk kalian berlima, tapi sekarang ada 2 orang yang hilang, yaitu, kamu butuh 3 orang untuk mengikuti ujian kesulitan 5 orang. Hah? Apakah ini juga pengingat? Kenapa kamu bicara sekarang? Tang Wulin memandang Wu Changkong dengan tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut untuk sementara waktu. Ini benar-benar tidak baik. Wu Changkong berkata, tidak ada lagi, kembali saja. Oh. Tang Wulin meninggalkan asramanya dengan sedih, tapi dia tidak sabar untuk memberitahu Xie Xie dan Guyu apa yang dikatakan Wu Changkong. Kesulitan 5 orang adalah kesulitan 5 orang. Guyu tampak acuh tak acuh, Xie Xie sedikit gugup, tetapi ketika masalah selesai, apa gunanya gugup? Wulin, sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin saya coba. Xie Xie mendekati Tang Wulin dengan jahat dan berkata, ada apa? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Xie Xie berkata, saya berpikir, ketika Anda tidak dapat mengontrol kekuatan garis keturunan pada awalnya, jika saya memotong Anda dapat mendorong kekuatan itu untuk sementara. Sekarang Anda dapat mengontrolnya, jika saya memotong Anda lagi, apakah itu mungkin? Apakah ada wabah? Tang Wulin tertegun, saya tidak tahu tentang ini. Xie Xie berkata, atau, mari kita coba. Tidak. Mengapa kamu tidak menusuk dirimu sendiri dengan pisau? Guyu tidak marah. Xie Xie menendang. Xie Xie mendengus, aku tahu kamu akan melindunginya. Aku berkata Guyu, bisakah kamu adil? Semua orang tahu bersama, mengapa kamu begitu baik kepada Wulin? Guyu tersenyum, dia tertawa, dia terlihat cantik dan memiliki semacam temperamen berdebu, tetapi Xie Xie merasa sedikit panik ketika melihat senyumnya. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Ingin tahu mengapa aku lebih baik ke Wulin daripada kamu? Jawabannya sederhana, dia lebih tampan dari kamu. Kata Guyu dengan niat jahat. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Xie Xie berkata dengan tatapan sedih. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa, oke, kalian berdua, mari kita bahas ujiannya dulu. Guyu berkata, bagaimana kami bermain di game promosi pada awalnya, tapi sekarang kami masih bermain. Kerja sama kami bertiga adalah pemahaman yang paling diam-diam. Para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Bagaimanapun, guru tidak dapat memberi kami ujian yang tidak dapat diselesaikan. Tang Wulin mengangguk, saya pikir guru mungkin membuat beberapa pengaturan untuk kita, jadi mari kita buat beberapa perubahan. Xie Xie, kamu masih penyerang dan pendukung utama. Guyu, kali ini kamu juga penyerang utama. Sebagai penyerang, saya bertanggung jawab untuk pertahanan dan kendali. Guyu mengangguk. Oke, saya bisa melakukan apa saja. Oke, mari kita lakukan ini dulu. Ini ada di kamar Xie Xie. Dia dan Guyu berjalan keluar pintu, baru saja akan kembali ke asramanya, tapi Guyu menahannya. Tunggu. Ada apa? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Guyu mencondongkan tubuh ke dekatnya, berputar di sekelilingnya, hidungnya bergerak, mengapa kamu berbau seperti wanita? Katakan, apa yang kamu lakukan sekarang? Tang Wulin berkata dengan heran, hidungmu sangat baik. Kamu bisa mencium aroma feminitas di seluruh tubuh barbeku. Sungguh menakjubkan, luar biasa. Jangan menyela, rekrut saja. Guyu bertanya dengan kejam.
Tang Wulin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Suasana hati saya sedang tidak baik hari ini. Kakak senior Ouyang mengundang saya untuk mengadakan barbeque. Sebagai hasilnya, tebak siapa yang saya temui. Saat ini, dia makan malam bersama Ouyang Zixin hari ini. Dan kemudian berbicara tentang apa yang terjadi pada saudara laki-laki dan perempuan Su Xiaoyu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Guyu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan ragu-ragu, jadi, kakak senior Ouyang ini menyukai pria tongkat es Sundere. Tang Wulin berkata tanpa daya, sepertinya begitu. Itu benar. Su Xiaoyan ingin bergabung dengan kelas 0 kita, bagaimana menurutmu? Aku tidak peduli. Guyu tampak acuh tak acuh, kemudian kakak senior Ouyang meremehkan teman-teman, dan itu bukan hal yang baik. Menjauh darinya. Tang Wulin mengerutkan kening dan berkata, jangan membicarakannya seperti itu. Orang-orang dengan ramah mengundang saya makan malam. Kakak senior Ouyang sangat baik. Guyu berkata, kebaikan? Kebaikan harus mengirimmu kembali. Tempat makanmu tidak dekat dengan akademi, kamu masih sangat muda. Di mana aku? Kata Tang Wulin tidak puas. Guyu meletakkan tangannya di pinggulnya, pokoknya, kamu harus menghindari menghubunginya di masa depan. Sekilas, kamu bukan orang yang baik. Pergi tidur. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tang Wulin sedikit bingung, dan kembali ke ruangan untuk berlatih. Meskipun dia tertekan dan curiga hari ini, menjadi yang kuat pada akhirnya adalah tujuan hidupnya yang ditetapkan untuk dirinya sendiri, dan perubahan psikologis jangka pendek tidak dapat mempengaruhi kultivasi normal dan peningkatan diri. Guyu kembali ke kamar dan menutup pintu. Sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya. Pergi ke jendela dan buka jendela untuk membiarkan angin malam yang sejuk masuk. Rambutnya terurai tertiup angin malam, dan matanya berangsur-angsur berubah, tidak lagi hitam, tetapi memancarkan lingkaran cahaya ungu samar. Merentangkan telapak tangan, di telapak tangan, sekelompok cahaya berdenyut, biru adalah air, kuning adalah tanah, merah adalah api, cian adalah angin, perak adalah ruang, dan emas adalah cahaya. Juga, lingkaran cahaya ungu tua akhirnya melompat. Itu menghilang dalam sekejap. Dini hari. Tang Wulin biasa berlari di taman bermain kampus, dan segera dia melihat sosok yang dikenalnya lagi. Halo, kakak perempuan. Tang Wulin menyapa Ouyang Zixin. Ouyang Zixin tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah suasana hatimu sudah membaik? Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu, aku baik-baik saja sekarang, tidak apa-apa. Ouyang Zixin tersenyum dan berkata, itu bagus. Ngomong-ngomong, Su Suechanglah yang melunasi tagihannya kemarin. Kamu bisa berterima kasih padanya jika ada kesempatan. Dia melunasi tagihannya. Tang Wulin sedikit tertekan. Ouyang Zixin berkata, ya, dia juga memperhatikan wajahku. Kakakku bercanda denganmu. Kamu bisa mengajakku makan malam di masa depan. Ayo kita ngebut dan lihat apa aku bisa menyusulmu. Speed, Tang Wulin jelas memiliki keunggulan. Ouyang Zixin tidak lambat, tetapi masih ada celah dengannya. Namun, dalam situasi yang sengaja ditekan oleh Tang Wulin, keduanya menjaga kecepatan yang sama. Setelah berlari, Ouyang Zixin kembali untuk mandi. Sudah menjadi kebiasaannya untuk berlari dulu baru mencuci. Tang Wulin secara alami bergegas ke ruang makan dan melanjutkan perjalanan makan siangnya. Tak heran, ujian akhir kedua tetap digelar di luar kampus. Wu Changkong membawa Tang Wulin dan ketiganya keluar dari akademi. Alih-alih berjalan kali ini, dia membawa pelatih jiwa yang cerdas dan langsung menuju ke pinggiran kota. Guru, bisakah kamu ceritakan sedikit, apa isi ujian kita hari ini? Xie bertanya sambil tersenyum. Wu Changkong meliriknya, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Ini agak mirip dengan anjungan kenaikan, tapi tidak persis sama. Oh. Xie mengangguk. Meskipun Tang Wulin telah berada di kota Donghai selama lebih dari setengah tahun, dia tidak tahu banyak tentang kota itu kecuali perguruan tinggi, asosiasi pandai besi, dan daerah sekitarnya. Ketika bus melaju ke pinggiran kota, segalanya mulai terlihat aneh. Meskipun masih menerima Lin Li, itu jelas agak kosong. Mereka turun dari bus di pinggiran kota, Wu Changkong membawa mereka ke sebuah taman besar. Taman ini memiliki nama, Taman Sains dan Teknologi Donghai Soldao. Terdapat area hijau yang luas di taman, serta potongan bangunan dengan gaya yang berbeda. Setiap bangunan memiliki karakteristiknya sendiri, yang sebagian besar terbuat dari logam. Apakah kamu tahu tempat ini? Tang Wulin bertanya dengan suara rendah kepada Xie di sampingnya. Xie bertemu tiba-tiba berkata, saya telah mendengar di Laut Cina Timur kota perusahaan teknologi tinggi di sini kita tampaknya memiliki kota Laut Cina Timur perusahaan besar pada dasarnya telah mendengar di sini.
serta produksi pabrik match di sini. Match, ketika dia mendengar dua kata ini, mata Tang Wulin tiba-tiba berbinar. Meskipun Wu Changkong pernah berkata bahwa mecha kelas atas adalah armor tempur, mereka belum pernah melihat seperti apa armor pertempuran itu sampai sekarang. Oleh karena itu, dalam benak Tang Wulin, mecha masih merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa. Taman yang bagus, mereka pergi setengah jam penuh, langit hanya menari bawa mereka ke taman kecil di taman. Hal pertama yang menarik perhatian adalah area hijau terbuka, dan kemudian sebuah bangunan kecil. Dibandingkan dengan bangunan yang mereka lihat sebelumnya, bangunan kecil ini terlihat sedikit lebih kecil. Dibandingkan dengan luasnya taman di taman ini sedikit di luar proporsi. Ketika saya berjalan ke pintu, saya melihat bahwa bangunan kecil itu bahkan tidak memiliki merek terkenal, dan saya tidak tahu di mana letaknya. Mungkinkah sesi kedua dari ujian akhir ada di sini? Bangunan kecil berwarna biru tua memberikan efek cermin pada dinding luarnya yang seolah-olah terbuat dari pecahan kaca. Permukaan cermin memberikan keindahan yang aneh, memantulkan sumber cahaya dari berbagai sudut. Tidak ada siapapun di pintu, dan pintu kaca biru tua ditutup. Wu Changkong melangkah maju, menekan tangan kanannya langsung ke kaca. Cahaya biru terang menyala dan menghilang, sebuah proyeksi menyala, dan suara yang agak lucu terdengar, "Yo, lama tidak bertemu." "Dong Hai Xiaongkong." Wu Changkong berkata dengan dingin, "Buka pintunya." Suara itu berkata tanpa daya, "Kamu masih membosankan sekali." Dengan ding yang lembut, pintu kaca terbuka tanpa suara ke kedua sisi. Tang Wulin, Xie Xie, dan Guyu semuanya tetap dalam keadaan linglung, langit kecil di Laut Cina Timur. Apa-apaan? Changkong adalah nama guru, dan Donghai mengacu pada kota Donghai? Tapi, cara memanggil ini, ahem. Memasuki pintu kaca, tanah putih, dinding biru tua, dan pencahayaan putih lembut, semuanya terlihat sangat bersih dan rapi, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Sebuah platform logam bundar melayang, menopang 3 gelang logam di atasnya. "Pakai itu." Wu Changkong berkata pada 3 dari Tang Wulin. Xie Xie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, ini untuk apa?" Wu Changkong berkata, "Pengakuan identitas. Memakainya dapat memastikan bahwa Anda tidak dianggap sebagai musuh dan tidak akan dihancurkan oleh sistem pertahanan di sini." Xie Xie berseru, rasanya sangat mewah. Wu Changkong tidak banyak bicara, dan terus bertahan. Mereka bertiga berjalan masuk, dan sekali lagi datang ke pintu kaca biru tua. Cahaya biru cerah menyapu lagi, dan kali ini tidak ada suara ketiga orang yang memakai cincin logam melihat kilatan cahaya di gelang mereka, dan mereka tenang. Di belakang pintu ada sebuah terowongan, memanjang ke dalam, berbelok beberapa kali, dan setelah pintu kaca lainnya, lampu berkedip, dan Wu Changkong, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba menghilang. Tang Wulin, Xie Xie dan Guyu tanpa sadar berhenti. "Ini adalah teknologi luar angkasa." Xie Xie berkata dengan kaget. Ia lahir di keluarga besar, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi daratan saat ini, mengingat dengan jelas bahwa teknologi luar angkasa masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, jauh dari jangkauan yang dapat diterapkan. Namun, ini sekarang sepertinya teknologi luar angkasa. Maju. Suara Wu Changkong datang dari segala arah. Tang Wulin melihat kedua pasangan itu dan berjalan maju lebih dulu. Berjalan ke daerah di mana Wu Changkong telah lewat sebelumnya, perasaan aneh datang dalam sekejap. Tang Wulin hanya merasa tubuhnya terbungkus energi aneh. Saat berikutnya, dia muncul di tempat lain dari udara tipis. Ini adalah ruang biru tua, dengan kristal biru tua di bagian atas dan bawah kaki, dan dindingnya terbuat dari logam putih keperakan, dengan halo yang membias, yang sangat aneh. 2 sinar cahaya menyala lagi, dan Xie Xie dan Guyu muncul di sampingnya. "Wow, ini benar-benar teknologi luar angkasa. Tempat untuk ujian akhir kita benar-benar mewah." Xie Xie berseru. Wu Changkong tepat di depan. Dia berjalan ke sisi tembok dan tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Dinding tiba-tiba retak dan layar besar muncul. Berbagai simbol aneh menyala di layar lebar. Sebuah keyboard muncul. Wu Changkong membelai tangannya di keyboard, petir menyambar seperti hujan di pisang. Konfirmasi identitas, Dong Hai Xiaolongkong. Kesulitan tes, sedang. Nomor tes, 3 orang. Hitung mundur 10 detik. 10. 9. Ada apa? Bagaimana hitungan mundur bisa dimulai secara langsung? Xie Xie berkata dengan heran. Wu Changkong menoleh untuk melihat mereka, apakah kamu masih menginginkan berapa banyak waktu persiapan yang kamu miliki? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. 8, 7, 6, 3, 2, 1, mulai.
Kata teri cahaya biru jatuh dari langit tanpa peringatan, dan langsung mendarat di 3 Tanggulin. Cahaya biru berkedip, dan ketiganya menghilang dari udara tipis tanpa jejak. Tanggulin hanya merasa bahwa perasaan sebelumnya yang diselimuti energi muncul lagi, tetapi itu lebih kuat dari sebelumnya dan butuh waktu lebih lama. Perlahan-lahan, perasaan menarik tubuhnya muncul. Dia buru-buru memadatkan kekuatan jiwanya, aliran darah di tubuhnya dipercepat, dia bisa dengan jelas mendengarnya, dan detak jantungnya juga meningkat. Setiap detak jantung yang kuat bisa meredakan perasaan pedihnya saat ini. Biarkan hatinya perlahan tenang. Saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, cahaya menyala, dan Tanggulin hanya merasa tubuhnya lepas kendali seketika, dan perasaan tidak berbobot yang kuat datang. Tidak baik. Dia melepaskan rerumputan biru peraknya hampir tanpa ragu-ragu, dan rerumputan perak biru menusuk tepat di bawah, sambil mengamati sekeliling dengan cepat. Langit berputar, ini perasaan pertamanya. Kemudian ada perasaan menarik yang tak terlukiskan. Perasaan ini sangat jelas, akhirnya. Tanaman merambat rumput perak biru memimpin dalam menghubungi entitas, menekan cahaya di sekitarnya. Tanggulin buru-buru mengendalikan rumput perak biru untuk menopangnya dengan keras, yang memperlambat kecepatan jatuhnya tubuhnya, ditemani oleh tekukan rumput perak biru, itu seperti pegas, memungkinkan dia untuk secara bertahap menyentuh tanah. Konvergensi yang fleksibel dan pendaratan yang stabil. Baik Xie maupun Guyu tidak muncul di sampingnya, dia adalah satu-satunya di sini. Dia terkejut menemukan bahwa ruang ini agak familiar. Bumi berwarna putih pucat, tidak ada langit, tidak ada ujung yang terlihat. Perasaan ini jelas mirip dengan ketika saya melihat Tang Tua dalam kesadaran saya, tetapi lebih substansial di sini, dan seharusnya tidak berada dalam ruang kesadaran saya sendiri. Di mana? Ini? Selamat datang di Aula Pahlawan, percobaan pertama, tingkat kesulitan menengah. Nama, Tanggulin, umur, 10 tahun. Persyaratan ujian, sesi pertama, tahan selama 30 detik. Sebelum Tanggulin bisa mengerti, cahaya itu menyala, dan sudah ada cahaya dan bayangan di seberangnya. Itu adalah gadis yang sangat cantik, dengan alis lembut dan senyum di wajahnya. Mulai. Nada elektronik berbunyi lagi. Mata gadis itu tiba-tiba berbinar, cahaya yang kuat langsung menyala padanya, dan kemudian lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya. Kuning, itu jelas merupakan lingkaran kuning 100 tahun. Kemudian Tanggulin melihat sosok gadis itu menjadi ilusi dalam sekejap, dan dia tiba di depannya hampir seketika. Ambil bidikan virtual, ambil hanya dada Anda sendiri. Gerakan kaki ini jelas mirip dengan guru. Tanggulin telah melihat gerak kaki Wu Changkong sebelumnya, jadi ketika dia melihat gadis itu bergegas ke arahnya, dia agak siap. Dengan lambaian tangannya, selusin rumput perak biru terjalin di depannya, berubah menjadi jaring besar, bertahan ke segala arah. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di depan gadis itu, dan kuali berkaki 3 muncul di depannya tanpa suara. Sebelum Tanggulin sempat bereaksi, kuali itu sudah mendarat dalam sekejap, dan aliran udara hitam meletus seketika. Boom, guncangan kuat datang dari bawah kakinya. Tanggulin hanya merasa tubuhnya lumpuh oleh guncangan di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, rumput biru perak yang dia lepaskan langsung naik ke langit, dan tidak bisa lagi menghentikan lawan. Efek. Telapak tangan yang tampaknya lembut telah tiba di depannya saat ini. Tanggulin tidak bisa melakukannya lagi ketika dia ingin menghindar saat telapak tangan yang putih dan lembut itu dekat dengan dadanya, telapak tangan tiba-tiba ditarik, dan kekuatan isap datang, dan kemudian, telapak tangan tiba-tiba keluar lagi, hanya Tanggulin merasakan kekuatan yang kuat datang, seluruh orang itu terbang dalam sekejap. Namun, rompi titanium awan 1000 tempa yang dia kenakan di tubuhnya memainkan peran besar saat ini, setiap bagian dari armor terhubung pada saat itu terkena, dan keseimbangan yang merata mengambil alih telapak tangan. Meski begitu, dada Tanggulin terasa mual. Anda tahu, kekuatan fisik benar-benar tidak ada duanya di antara rekan-rekannya. Sebelum dia bangun, kuali hitam besar telah memukulnya lagi. Pada saat yang sama, Tanggulin melihat kilatan cahaya ungu di mata gadis itu, dan tiba-tiba, rasa pusing yang kuat muncul. Dia akan bertarung, dan dia berhenti lagi. Kuali hitam besar tiba seperti kilat. Pada saat ini, tangan kanan Tanggulin tiba-tiba meledak. Sisik emas pucat menutupi kepalan tangan, dan dengan ledakan, menghalangi dampak dading. Saat dia mundur, dia sudah melepaskan kekuatan garis keturunannya, meskipun pikirannya pusing, dia masih belum bisa mengendalikan tinjunya untuk menghalanginya. Meski begitu, dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya sama sekali, dan dia dipukul dan terbang lagi. Tanggulin terkejut dengan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Satu dering, pihak lain sama dengan Anda, cincin yang sama.
tetapi efektivitas tempurnya sangat kuat. Namun, setelah beberapa saat konsentrasi, Tang Wulin melambaikan tangannya ke atas, dan rumput biru perak terbang setelah mengejar kuali hitam lawan, mencoba menjerat jiwa bela diri lawan. Gadis itu sepertinya tidak peduli, dia tidak peduli dengan semangat bela dirinya, tubuhnya berakselerasi dan bergegas menuju Tang Wulin. Dia ingin melawanku dekat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, seluruhnya tertutup sisik emas di lengan kanannya, berdiri di sana, sama stabilnya dengan Gunung Tai. Dari pertarungan barusan, dia bisa merasakan serangan gadis ini sangat kuat, bukan hanya serangan langsung dari kekuatan rohnya, tapi sepertinya ada beberapa hal lain. Anda tidak bisa lari, jadi bawa saja dengan keras. Lan Yinchao terbang, kecuali untuk memutar kuali besar, yang lainnya berkumpul di sekitar tubuh Tang Wulin. Sosok gadis itu menjadi ilusi lagi, dan seluruh orang itu seperti menghilang begitu saja, dan sepertinya ada di mana-mana. Apa yang bisa dilakukan Tang Wulin adalah membuat gelombang rumput perak biru sesering mungkin di area kecil, mencoba memblokir lawan. Pada saat ini, suara burung phoenix yang aneh tiba-tiba terdengar. Gadis itu tidak tahu kapan seruling panjang ditambahkan. Begitu seruling berbunyi, Tang Wulin hanya merasa dunianya tiba-tiba menjadi tumpul. Kecepatan gelombang rumput perak biru melambat secara signifikan. Kuali hitam besar melepaskan diri dari kejaran Lan Yinchao dalam sekejap, membumbung ke langit, lalu turun dari langit, tepat di belakangnya. 2. Boom. Kejutan yang kuat dan mati rasa datang lagi kali ini, Tang Wulin langsung terkejut dan terbang. Pada saat yang sama, tangan gadis itu seperti batu giok, dan dia dengan mudah menarik rumput perak biru yang melambat, dan dia tiba di depan Tang Wulin dalam sekejap. Mengangkat tangannya, dia mencetak langsung di dadanya. Itu dia. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan ancaman dari pihak lain pada saat ini. Hanya ada satu pikiran di benaknya, roh kembar. Gadis ini adalah roh kembar. Selain itu, dia sebenarnya bisa menggunakan dua seni bela diri secara bersamaan, tanpa berpindah sama sekali. Pada saat telapak tangan seperti batu giok putih itu akan menimpanya, tubuh Tang Wulin tiba-tiba bergetar, dan rasa kekuatan yang aneh mengalir keluar dari tubuhnya. Mati rasa menghilang. Tang Wulin hanya punya waktu untuk menyilangkan lengan kanannya di depannya. Bang! Tang Wulin merasa lengan kanannya telah benar-benar patah dan berubah menjadi pecahan karena kekuatan yang luar biasa. Lengan kanannya menghantam dadanya dengan keras, menyebabkan tubuhnya terbang terbalik. Tapi kali ini dia tidak terbang jauh, di balik kuali hitam besar, rompinya mengenai kuali, membuat matanya hitam. Kemudian gadis itu tidak tahu kemana harus mengambil keuntungan dari kekosongan, dan dia mengejarnya lagi. Dia menggerakkan tangan kanannya ke arahnya, dan hisapan datang, menarik tubuh Tang Wulin ke arahnya, membuat kepalan dengan tangan kirinya. Masih dadanya. Lengan kanannya menderita sakit parah, tetapi pada saat ini, setelah Tang Wulin menderita pukulan terus-menerus dari lawan, darah di tubuhnya terangsang sepenuhnya. Dia meraung, cahaya keemasan di tangan kanannya dilepaskan, dan cakar naga emas muncul dari udara tipis. Pada saat yang sama, cahaya keemasan ular kecil itu masuk ke dalam pohon anggur biru perak dan melemparkannya ke bawah. Rerumputan berwarna biru keemasan perak ini disisipkan langsung ke tanah seperti tombak. Dengan dorongan yang kuat, tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah arah, menghindari telapak tangan ambisi gadis itu. Dia sebelumnya terpengaruh oleh hisapan telapak tangan gadis itu, dan tubuhnya secara alami terbang ke depan, melewati atas kepala gadis itu, dan cakar naga emas dengan tangan kanannya langsung menuju ke atas kepala yang lain dan meraihnya. Dari awal pertempuran hingga saat ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan. Wu Fengming terdengar lagi, sosok Tang Wulin tiba-tiba berhenti, dan perasaan pusing muncul. Tubuh gadis itu jatuh dari udara tipis, dengan jari dengan tangan kanannya, kuali hitam besar di udara mengejar Tang Wulin dan menghancurkannya. Cakar naga emas itu terangkat dan menamparnya di atas kuali hitam besar. Boom, kuali hitam itu hancur dan terkoyak. Sosok gadis di bawah bergetar, dan Tang Wulin juga jatuh dari langit. Tetapi pada saat ini, Tang Wulin sudah menemukannya di dalam hatinya, setelah menghancurkan kuali besar lawan dengan tangan kanannya, cakar naga emas dengan cepat ditarik kembali, sementara rumput perak biru keemasan sekali lagi menopang di tanah, mendorong tubuhnya untuk bangkit lagi, dan tidak jatuh ke tanah. 30 detik, bukan? Ini akan segera hadir. Gadis itu juga membeku sesaat, dan dengan cepat mengejar Tang Wulin. Ketika dia bergegas ke rumput perak biru keemasan, dia ragu-ragu. Faktanya, keadaan Tang Wulin saat ini tidak terlalu baik, karena dia telah menggunakan cakar naga emas dan anggur emas secara berturut-turut, dan kekuatan jiwanya dikonsumsi secara berlebihan.
Rerumputan biru perak terjepit di tanah, mengirimnya jauh kali ini pada saat yang sama. Rerumputan biru keemasan perak berkumpul, dan cahaya keemasan kecil kembali padanya. Regangkan tubuh Anda di udara sebanyak mungkin, dan biarkan diri Anda meregang lebih jauh. 30 detik sudah habis, level pertama sudah berakhir. Akhirnya, suara yang dia harapkan muncul, Tanggulin melayang ke tanah, menggulung momentumnya, berbalik dan melihat. Mulai level kedua, kalahkan lawan Anda. Atau tahan selama 30 detik. Suara elektronik penuh dengan rasa sakit telur. Tujuan melewati level membuat mulut Tanggulin tercengang. Hanya pertarungan singkat, memaksanya untuk menggunakan gerakan besar, menghabiskan lebih dari 2/3 dari kekuatan jiwanya, dan sekarang level kedua yang dia lakukan adalah menambah waktu. Gadis tampaknya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, ia masih bergegas ke arahnya dengan cepat. Kuali besar hitam tidak muncul kembali, tapi seruling panjang masih di tangannya. Apa yang harus dilakukan? Ran? Apakah tidak memiliki kecepatan lawan dan gerak kaki lawan? Tidak mungkin. Sulit di bawah? Jika lawannya adalah yang asli, maka kekuatan roh setiap orang harus hampir sama. Roh kembarnya lebih kuat dari master roh normal. Namun, jika dua roh terus-menerus melakukan keterampilan roh, mereka tidak akan dikonsumsi. Terlalu kecil. Jika ini masalahnya, yang harus saya lakukan sekarang adalah menghadapinya sebanyak mungkin, meskipun tidak berhasil, bukan masalah besar untuk memaksa 30 detik lagi. Memikirkan hal ini, Tanggulin berbalik dan berlari. 1 detik terlambat butuh waktu lebih lama untuk bertarung satu sama lain. Meskipun kekuatan jiwanya dikonsumsi, kekuatan fisiknya tidak terpengaruh. Setiap kali dia menghantam tanah, tubuhnya dapat didorong ke depan dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun kecepatan gadis itu 1 poin lebih cepat darinya, tetapi tidak semudah itu untuk menangkapnya. Setelah berlari dan mengejar, 10 detik berlalu. Gadis itu hendak mengejarnya dari dekat. Tanggulin tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kedua kakinya. Melompat ke depan, sementara tubuh melompat, sepasang palu perak 1000 tempas sudah dimulai. Ayo lagi. Kecepatan melambat, dan kepalanya menjadi pusing. Tubuh Tanggulin tidak sepenuhnya berbalik seperti yang diharapkan. Namun ketika dia berbalik setengah jalan, gadis itu sudah sampai di depannya. Kali ini gadis itu tidak langsung menyerangnya, melainkan meraih bahu kanannya dengan satu tangan, dan sambil menarik ke bawah, dia menyapu kaki kanannya dan menendang betisnya. Ayo pada. Tubuh Tanggulin tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan langsung menghantam di tanah. Melambaikan kedua tangannya, mencoba menyerang satu sama lain. Tapi gadis itu seperti peri pemukul, menghindari serangannya dengan ringan. Pada saat yang sama, Tanggulin menderita sakit di dadanya dan menerima 2 pukulan lagi. Terikat? Pelan. Kemampuan roh keterikatan terpengaruh lagi, dan gadis itu bahkan mengambil sepotong rumput perak birunya dan melemparkannya langsung. Apa yang bisa dilakukan Tanggulin sekarang adalah melindungi kepalanya dengan lengannya dan melingkarkan tubuhnya untuk melindungi organ vitalnya sebanyak mungkin. Bang 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 bang. Pada saat ini, dia seperti karung pasir manusia, terus-menerus dipukuli oleh berbagai macam pukulan. Saya tidak tahu berapa lama, suara elektronik berdering lagi, 30 detik sudah habis, lintasan kedua sudah berakhir. Tanggulin hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan rasa sakit di sumsum tulangnya lenyap. Dia sangat beruntung karena memiliki 1000 pelindung tubuh rompi titanium awan palsu, dan dia juga menemukan bahwa kekuatan serangan gadis itu secara bertahap menurun kemudian, seharusnya kekuatan rohnya dikonsumsi, dan kekuatan serangannya menurun secara alami. Dia seharusnya tidak menjadi master roh kekuatan. Itu bisa dilihat dari Wuhun. Namun, itu cukup menakutkan sehingga master roh dari sistem kontrol memiliki kekuatan serangan seperti itu. Jika tripod hebatnya tidak dihancurkan sendiri, saya khawatir dia tidak bisa membawanya, bukan? Tanggulin bangkit dari tanah, gadis itu telah menghilang, tetapi dia masih di tempat sebelumnya. Setelah 2 kali lolos, bukankah penilaian masih berakhir? Tanggulin berpikir dengan bingung. Penilaian lanjutan, lulus pertama, persiapan. Lanjutan? Diupgrade? Cahaya berkedip, dan sesosok muncul dari udara tipis. Dia masih gadis sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, dia tampak sedikit lebih tua. Kemudian Tanggulin melihat bahwa 2 cincin roh telah muncul di bawah kakinya. Cahaya berkedip, Tanggulin terhuyung dan jatuh, wajahnya biru dan ungu, tampak sangat malu. Namun, ketika dia keluar, dia melihat bahwa tidak jauh di depannya, penampilan Xie tidak jauh lebih baik dari dirinya. Wajahnya semakin jelek. Berapa banyak level yang telah kamu lewati? Tanggulin bertanya tanpa sadar.
Xie berkata dengan wajah gelap, satu level, penilaian ini terlalu sulit. Kekuatan lawan terlalu kuat, aku tidak bisa menahannya. Aku benar-benar terkendali. Kekuatan dan kecepatan ledakan lawan lebih cepat dariku, dan kemampuan bertarung dalam jarak dekat sangat kuat. Belati naga ganda saya tidak bisa mempengaruhi dia sama sekali, dan saya tidak bisa menjaga nyawa dipukuli olehnya. Di mana Guyu? Dia belum keluar. Tanya Tanggulin. Xie mengangguk, dia masih yang terkuat. Berapa banyak level yang telah kamu lewati? Tanggulin tersenyum pahit, ini 2 tingkat, tetapi tingkat kedua sulit untuk dilakukan. Saya lebih tahan. Wu Changkong masih berdiri di sana, tapi layar lebar di tempat ini tidak mampu menampilkan semua penilaian mereka seperti Ascension Platform, dan hanya bisa menunggu di sini. Setelah 1 menit penuh, cahaya berkedip, dan Guyu yang pucat muncul di depan mereka berdua. Tanggulin kebetulan menghadapinya dan melihat tatapan kaget di matanya. Berapa level yang telah kamu lewati? Xie bertanya kali ini. Tingkat lanjutan, 2 tingkat. Tingkat tertinggi sangat sulit. Saya kalah di tingkat pertama. Bagaimana denganmu? Tanggulin dan Xie diam, mereka sangat populer. Wu Changkong berbalik, melihat mereka bertiga, dan mengangguk, kemarilah. Mereka bertiga berjalan ke arahnya, Xie menunduk, nilainya paling buruk, dan dia berpikir bahwa dia mungkin akan dikritik. Pikirannya baru saja muncul, cahaya tiba-tiba menjadi cerah, dan ketiga orang itu merasakan fluktuasi spasial yang kuat lagi, dan mereka menghilang begitu saja. Saat lampu menyala lagi, mereka muncul di tempat seperti kantor. Ruang luasnya 200 meter persegi, meja besar agak dekat, dan sofa kulit putih tertata rapi. Duduklah, aku ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal, Wu Changkong menunjuk ke sofa. Ada beberapa keraguan pada ketiganya. Tapi masih duduk di sofa 3 tempat duduk. Wu Changkong duduk di hadapan mereka. Untuk ujian hari ini, kamu pasti sangat terkejut. Dalam penilaian, kalian semua bertemu dengan lawan dengan level yang sama. Yang harus saya katakan adalah bahwa lawan yang Anda temui di Aula Pahlawan semuanya nyata. Master jiwa yang telah lampau. Karena mereka disimulasikan, mereka hanya dapat menampilkan sekitar 70% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah menurut Anda, bagaimana Anda dibandingkan dengan mereka? Seorang master jiwa yang benar-benar ada? Tanggulin segera memikirkan jiwa bela diri kembar yang dihadapinya. Apa yang terlintas di benak Xie adalah gadis tinggi, cantik dengan pinggang lentur seperti busur panjang. Tapi yang muncul di benak Guyu adalah pria muda dengan rambut hitam dan kilau aneh di matanya. Di level tertinggi, dialah yang dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri. Perasaan saat bermain melawannya benar-benar gemetar. Ada 2 alasan untuk membawamu ke sini. Pertama, karena batas atas jarak penyerapanmu tidak jauh dari Ascension Platform. Paling-paling, kamu tidak akan bisa terus mengalaminya beberapa kali lagi. Lalu, kamu membutuhkan pengalaman lain untuk pertarungan yang sebenarnya. Tempat pertarungan sebenarnya di Hall of Heroes lebih nyata, karena tubuh Anda lah yang langsung mengalami trauma. Tentunya jika trauma Anda mencapai level tertentu, otomatis akan terpancar. Secara relatif, Anda dapat memahami Aula Pahlawan sebagai platform kenaikan spiritual tingkat yang lebih tinggi. Kedua, pentingnya penilaian ini tidak ada dalam ujian akhir. Ujian akhir Anda telah diselesaikan selama periode kerusuhan. Saya juga memberikannya. Dan lulus penilaian di sini berarti Anda dapat bergabung di sini. Jika Anda yakin untuk bergabung, Anda dapat mengumpulkan layanan berjasa di masa depan untuk menggunakan Aula Pahlawan untuk pengalaman. Organisasi? Mendengar 2 kata ini, ditambah dengan gerakan kaki yang dia gunakan untuk menghadapi yang kuat selama pengalaman sebelumnya, Tanggulin segera menyadari bahwa ini adalah organisasi yang telah disebutkan Wu Changkong kepadanya dan ditolak olehnya. Xie dan Guyu memandang Wu Changkong dengan rasa ingin tahu. Guru ternyata adalah orang yang terorganisir. Guru, apa yang dilakukan organisasi ini? Xie bertanya. Dia adalah anggota keluarga besar, dan dia tidak bisa begitu saja bergabung dengan organisasi yang tidak diketahui asalnya. Tetapi organisasi ini bisa saja berada di sisi Taman Teknologi Tinggi Laut Cina Timur, dan asalnya harus sangat sah. Wu Changkong berkata, pernahkah kamu mendengar tentang sekte Tang? 1. Sekte Tang. Mendengar 2 kata ini, tubuh ketiga Tanggulin terkejut. Tangmen? Tangmen. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengarnya? Di dunia ini, orang yang tidak mengenal sekte Tang mungkin sangat sedikit. Legenda sekte Tang telah ada sejak zaman kuno, hingga zaman kuno, dan kemudian hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa beberapa peristiwa sejarah terpenting di benua Douluo semuanya terkait dengan sekte Tang.
Pendiri sekte Tang adalah eksistensi yang menjaga daratan 20.000 tahun yang lalu, dewa dalam legenda. Akademi Shrek juga tumbuh lebih kuat sejak itu, dan pendiri sekte Tang adalah pemimpin generasi pertama 7 setan Shrek. Justru karena dia, Akademi Shrek dan sekte Tang telah berkembang kemudian, dan ada begitu banyak legenda milik sekte Tang. Pada saat itu, Master Roh Daratan dikendalikan oleh Aula Roh, dan Aula Roh dengan ambisius berusaha untuk menyatukan daratan, menghancurkan negara, dan mengendalikan segalanya. Justru di bawah kepemimpinan leluhur sekte Tang inilah kekuatan perserikatan bangsa-bangsa dan beberapa master jiwa yang kuat akhirnya bertempur melawan Istana Wuhun dan mengalahkan mereka. Legenda mengatakan bahwa ia kemudian menjadi Dewa Laut, memegang Trisula Dewa Laut, dan naik ke Dewa Laut. Tang Wulin adalah yang paling akrab dengan ceritanya, karena leluhur sekte Tang ini pernah memiliki roh bela diri rumput perak biru. Di benua Douluo, mungkin ada orang yang tidak tahu tentang pagoda penyebaran roh, tetapi ketika datang ke sekte Tang, itu benar-benar nama rumah tangga. Sekte Tang pernah hampir punah di zaman kuno, tetapi kemudian dengan kemajuan perangkat bimbingan jiwa, di zaman kuno, sekte Tang memiliki legenda yang menakjubkan dan cemerlang yang bangkit, dan dialah yang menciptakan legenda roh saat ini. Organisasi Menara, dia juga pendiri jiwa. Perubahan yang sangat cepat dari pola para master jiwa saat ini. Setelah kebangkitan kedua sekte Tang, tidak ada penurunan, tetapi kemudian saya mendengar bahwa mereka secara bertahap menghilang dengan relokasi Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Tiandou ke dua benua lain di zaman kuno. Setidaknya selama ribuan tahun, reputasi sekte Tang tidak lagi nyaring. Tapi legenda mereka selalu ada. Jadi, ketika Wu Changkong mengucapkan kata Tangmen, ketiga Tang Wulin sangat terkejut. Mungkinkah ini milik sekte Tang? Guru, bukankah sekte Tang menghilang? Atau di dua benua lainnya? Tang Wulin berkata dengan heran. Wu Changkong berkata, tidak. Sekte Tang tidak pernah benar-benar menghilang. Benar, sekte Tang juga memiliki fondasi di dua benua lainnya, seperti pagoda jiwa. Tetapi di benua Douluo, sekte Tang selalu ada. Jadi, pejabat liga juga tahu. Hanya saja sekte Tang tidak mengungkapkan terlalu banyak untuk menghindari Mu Siu Yulin. Lagi pula, reputasi sekte Tang dulu terlalu keras. Tempat kita sekarang adalah keluarga milik sekte Tang. Perusahaan grup itu bernama Swansea Tangmen Technology Co., Ltd. Aula Pahlawan adalah sistem pengalaman yang dikembangkan oleh Tangmen. Yang baru saja Anda temui adalah anggota 7 setan Shrek dalam sejarah Tangmen. 1. Pikir Tang Wulin. Berbalik, memikirkan yang dia lawan, dia tiba-tiba terbangun dan berkata, orang yang bertarung melawanku adalah Shrek Seven Devils dari generasi yang sama dengan Master Pagoda Spiritual 10.000 tahun yang lalu, dan memiliki semangat kuali jiwa kota 3 kehidupan. Feng Xiao Douluo Xiao Xiao yang datang ke Yixiao bersama Jiu Feng. Xie Xie berkata dengan hampa, lalu siapa yang bermain melawanku, bukankah itu kelinci iblis Douluo Jiang Nanan dari generasi 7 setan Shrek itu? Bab 159 Pilihan Guyu. Mata Guyu sedikit linglung, Wu Changkong meliriknya, kalahkan Guyu adalah kekuatan pendiri pagoda penyebaran roh, master pagoda penyebaran roh, es roh Douluo Huo Yuhao di 2 cincin. Jadi, Anda tidak perlu berkecil hati sama sekali. Mereka yang mengalahkan Anda semua adalah kekuatan legendaris di masa lalu. Dan jika Anda dapat meningkatkan di Aula Pahlawan, Anda bahkan akan memiliki kesempatan untuk menghadapi ujian Shrek Seven Devils generasi pertama di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Wu Changkong, Tang Wulin tanpa sadar menelan seteguk cairan. Dia hampir berkata tanpa ragu-ragu, aku akan bergabung. Untuk sekte Tang, dia benar-benar memiliki terlalu banyak dan terlalu banyak kerinduan. Sejak kecil, dia tumbuh dengan mendengarkan kisah sekte Tang. Terutama pendiri sekte Tang yang memiliki semangat bela diri yang sama dengannya, yaitu idola sejati di hatinya. Ketika Wu Changkong mengatakan bahwa organisasi yang ingin dia ikuti adalah sekte Tang, dia tidak ragu lagi. Setelah Xie Xie ragu-ragu sebentar, dia berkata, saya akan bergabung juga. Wu Changkong berkata, jangan terburu-buru membuat keputusan, kamu bisa kembali dan bertanya pada keluargamu. Xie Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak ingin ketinggalan kali ini. Kesempatan, guru, saya akan bergabung. Saya juga percaya bahwa saya bisa meyakinkan keluarga. Mata Tang Wulin dan Xie Xie tertuju pada Guyu, tidak tahu apakah dia ingin bergabung. Hal yang sama berlaku untuk Wu Changkong. Dalam tes buku hari ini, Guyu melakukan yang terbaik. Faktanya, selama mereka dapat melakukan tes menengah, mereka akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte Tang dan menjadi anggota sekte Tang. Tes berikut adalah semua tes batasnya. Maaf, Guru, maaf, Wulin dan Xie Xie, saya tidak akan bergabung.
Kata Guyu dengan tenang, dan tidak ada penyesalan atau emosi di matanya, seolah-olah itu adalah narasi yang tidak bisa lebih jelas. Sesuatu. Kenapa? Terima kasih dan Tanggulin bertanya hampir berbarengan. Guyu menggelengkan kepalanya, aku sudah memiliki organisasi yang ingin aku ikuti, jadi sekte Tang tidak cocok untukku. Tanggulin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Wu Changkong. Oke, setiap orang punya ambisi masing-masing. Kamu bisa melakukannya sendiri, Guyu. Dengan bakatmu, kamu bisa bersinar di masa depan dimanapun kamu berada. Milikmu aku akan mengatur kursus tempur yang sebenarnya secara terpisah. Terima kasih, Guru. Guyu mengangguk. Tanggulin dengan ragu mendekati Guyu, dan berbisik, Guyu, ini adalah sekte Tang. Sekte Tang telah diwariskan selama 20.000 tahun dan memiliki warisan yang tak terhitung jumlahnya. Guyu menatapnya, dan akhirnya memiliki lebih banyak mata. Sesuatu terjadi, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, maaf, Wulin. Sebelum saya datang ke sini, saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Pagoda Penyebaran Roh. Oleh karena itu, saya tidak dapat bergabung dengan organisasi lain. Ini adalah permintaan dari Pagoda Penyebaran Roh. Tanggulin terkejut, Wu Changkong juga mengangkat alisnya sedikit. Kapan Pagoda Lingling menghubungi Guyu? Mereka sangat cepat untuk memulai. Tapi bukan? Apakah itu selama periode kerusuhan atau pengalaman biasa dari platform kenaikan, Guyu telah menunjukkan kekuatan dan potensi yang kuat jauh melebihi orang biasa. Pada titik ini, bahkan Tanggulin dan Xie tidak dapat membandingkan. 6 elemen dikendalikan, ini adalah jiwa bela diri yang belum pernah muncul sebelumnya, dan kendali Guyu masih sangat kuat. Kekuatan yang dia tunjukkan telah benar-benar melampaui usianya. Tidak ada keraguan bahwa organisasi Pagoda Penyebaran Roh pasti telah membayar harga yang sangat mahal sebelum dia setuju untuk bergabung. Memang, tidak nyaman untuk bergabung dengan sekte Tang setelah bergabung dengan Pagoda Penyebaran Roh. Wu Changkong memandang Tanggulin dan Xie, dan berkata, Guyu benar. Baik sekte Tang dan Pagoda Jiwa adalah organisasi teratas di daratan. Berbeda dengan asosiasi, Anda hanya dapat memilih satu. Jika Anda memilih Tang jika Anda ingin keluar dari sekte Tang, Anda harus mengembalikan semua yang Anda dapatkan dari sekte Tang, termasuk teknik kultivasi. Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat sebelum memberitahu saya keputusan Anda. Tanggulin berkata tanpa ragu-ragu, jangan pikirkan tentang itu, saya ingin bergabung dengan sekte Tang. Ini adalah impian saya. Ya, bergabung dengan sekte Tang adalah mimpinya ketika dia masih sangat muda. Dia tidak ingin berpisah dari Guyu, partnernya, tapi dia tidak bisa melepaskan mimpinya. Xie memandang Tanggulin, lalu ke Guyu, mengangguk, dan berkata, Guru, saya juga ingin bergabung dengan sekte Tang. Oke. Itu untuk ujian hari ini, dan Anda perlu mengisi serangkaian informasi nanti. Maka Anda adalah anggota gerbang luar sekte Tang. Saya akan memberitahu Anda segalanya tentang sekte Tang, termasuk aturan, manfaat, dan kewajiban, nanti. Dalam perjalanan kembali, Tanggulin duduk di bus dan melihat ke kejauhan. Matanya agak kesepian. Wang Jinsi pergi, Zhang Yangxi pergi. Guyu juga memilih jalan yang berbeda darinya. Mitra pergi satu persatu. Dia merasa bahwa dia sangat tidak berdaya, dia tidak punya alasan untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Jika Tang Sekte bukan mimpinya, dia pasti akan memilih untuk mengambil jalan yang sama dengan Guyu. Mereka adalah mitra bersama. Tapi sekarang, seolah takdir, kerabat dan teman di sekitar pergi satu persatu. Sekarang hanya Xie yang tersisa setelah beberapa saat, apakah Xie juga akan meninggalkannya? Xie duduk di sebelahnya, ada apa? Aku tidak senang karena Guyu tidak ikut? Tanggulin menggelengkan kepalanya. Aku hanya berpikir bahwa orang-orang di sekitarku akan selalu pergi satu persatu. Ibu dan ayah pergi, Naer pergi, Zhang Yangxi dan Wang Jinsi pergi. Sekarang Guyu juga mengambil jalan yang berbeda. Mungkin aku benar-benar hanya bisa sendiri. Xie tersenyum dan berkata, mengapa? Bukankah ini masih aku? Aku tidak akan pergi. Tanggulin menghela nafas, mungkin kamu akan tanpa sadar di masa depan. Ayo pergi. Siapa bilang aku akan pergi? Pada saat ini, suara Guyu datang, dan Xie langsung ditarik ke samping olehnya, berganti posisi, dan duduk di samping Tanggulin. Emosimu sangat rapuh, Guyu mengerutkan kening saat dia melihat Tanggulin. Tanggulin tertegun, mungkin. Guyu berkata, saya hanya memilih untuk tidak bergabung dengan sekte Tang, dan saya tidak ingin meninggalkan Shift 0. Organisasi apa yang saya ikuti tidak mempengaruhi keberadaan saya. Saya tidak akan pergi, saya akan selalu tetaplah bersamamu.
Xie mencondongkan tubuh ke sampingnya, dan berkata, jika kamu menghapus kata laki-laki, dia mungkin akan lebih tersentuh. Pergilah. Tangulin dan Guyu berkata hampir bersamaan. Kamu menggertak. Xie berkata sedih. Tangulin tersenyum, maaf Guyu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Setiap orang punya pilihan sendiri, aku hanya sedikit tersesat. Kamu benar, mungkin karena kepergian keluargaku aku benar-benar memiliki beberapa emosi. Rapuh. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri. Xie berkata, ketika saatnya untuk melampiaskan, biarkan aku melampiaskan. Misalnya, biarkan aku mengalahkan. Tangulin mendengus, tidak selalu pasti siapa yang mengalahkan siapa. Akhir semester adalah saat yang paling membahagiakan bagi semua siswa. Karena, ini akan mengambil liburan, dan setelah libur 1 bulan, akhirnya saya tidak perlu belajar dan berlatih dengan intens, dan saya bisa bersantai sepenuhnya. Meski sudah menjadi master jiwa, mereka tetaplah anak-anak. Kelas 0 juga akan berlibur pada hari kedua setelah sekolah pergi ke Tangmen dari Xuanxi, Guyu dan Xie pergi secara terpisah. Xie secara alami pulang untuk bermain, dan Guyu juga mengatakan bahwa dia telah pulang. Hanya Tangulin yang tersisa di asrama. Kemana harus pergi? Kembali ke kota Aulai? Ayah dan ibuku sudah tiada, apakah masih rumahku di sana? Tangulin tersenyum pahit. Tempat satu-satunya sekarang adalah studio tempamen Tian mungkin, hanya dalam kultivasi dan pekerjaannya dia bisa melupakan pikiran keluarganya. Dia telah mengisi formulir pendaftaran sekte Tang dan menyerahkannya kepada Wu Changkong. Langkah selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Tang Sek of Hyunworld. Setelah disetujui, dia akan menjadi anggota penuh. Tangulin menghela nafas, mengemasi barang-barangnya, dan berjalan keluar dari asrama. Mari mundur di studio untuk bulan depan. Wulin. Pada saat ini, suara yang dikenalnya datang. Guru. Wu Changkong sepertinya dengan sengaja menunggunya di koridor. Apa rencanamu untuk liburan? Tanya Wu Changkong. Tangulin menggelengkan kepalanya dengan hampa, saya belum merencanakan. Mungkin hanya untuk berlatih menempa dan berkultivasi. Wu Changkong berkata, jika kamu tidak punya tempat tujuan, ikuti saya. Saya punya beberapa hal untuk pergi ke kota lain. Atasi itu. Bersama saya, Anda bisa menambah lebih banyak pengetahuan yang bisa dianggap santai. Hah? Tangulin memandang Wu Changkong dengan heran. Wu Changkong berkata, apakah perlu waktu untuk mempertimbangkannya? Tangulin menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak, saya akan pergi bersamamu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa suasana hatinya jauh lebih baik, bagaimanapun juga, dia tidak sendiri. Di mana Tuan Wu akan membawa dirinya sendiri? Wu Changkong tidak mengatakannya, Tangulin juga tidak bertanya. 1 jam kemudian, mereka sudah menunggu kereta di stasiun kereta pemandu jiwa kota Donghai. Wu Changkong yang masih berpakaian putih, tanpa salam apapun, jelas dia punya penuntun jiwa. Hal yang sama berlaku untuk Tangulin, dia hanya membawa beberapa potong pakaian dan 2 pasang palu tempa sendiri, sudah cukup. Wu Changkong, berpakaian putih, masih menjadi pemandangan berkumpul, tidak peduli berapa usia wanita, sebagian besar mata mereka akan tertuju padanya. Tentu saja, ada juga beberapa yang masih sangat muda, dan fokusnya akan tertuju pada Tangulin. Tidak seperti orang dewasa Wu Changkong yang tampan, penampilan Tangulin jelas terlihat di antara teman-temannya, terutama matanya yang besar dan jernih, dan ketenangan di atas usianya, yang menarik orang-orang pada usia yang sama. Perhatian sangat mudah. Tangulin mengenakan pakaian olahraga putih yang dibelinya, yang sangat murah dan paling murah. Meskipun dia tidak kekurangan uang sekarang, dia telah terbiasa menabung sejak kecil. Adapun bahan jubah putih Wu Changkong yang mengalir, dia tidak tahu. Saya telah berhubungan dengan Wu Changkong selama 1 semester cara alami Tangulin, guru suka diam, jadi selama Wu Changkong tidak mengatakan apa-apa, dia tidak pernah bertanya dan merupakan anak yang pendiam dan cantik. Dengan suara yang dalam, kereta pemandu jiwa berhenti di stasiun, dan kemudian Tangulin mengetahui tujuan mereka. Tempat di mana kereta pemandu jiwa ini pergi disebut kota Tiandou. Surga Dou City? Bukankah itu ibu kota kerajaan Dou Empire dalam sejarah? Kota besar yang sangat terkenal, bahkan sampai sekarang, juga merupakan kota besar lapis pertama di benua Douluo. Ini bukanlah jarak yang dekat dari kota laut timur ke kota Tiandou. Wu Changkong membeli kursi paling umum. Setiap baris di gerbong bisa menampung 4 orang, 2 di satu sisi dan lorong di tengah. Karena ini adalah gerbong yang paling umum, jelas terlihat agak ramai. Tangulin lebih baik, dia masih anak-anak. Tapi kaki Wu Changkong yang panjang hanya bisa ditekan ke sandaran kursi depan.
Wu Changkong membiarkan Tang Wulin duduk di dalam, dan dia duduk di luar sendirian. Dengan cara ini, Tang Wulin setara dengan memiliki ruang kecil yang mandiri. Meskipun ruang ini agak sempit, mudah bagi orang untuk menciptakan keamanan. Merasakan. Ini dia. Wu Changkong menyerahkan brosur kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengambilnya dengan rasa ingin tahu, tidak ada kata di sampulnya, itu tampak seperti buku catatan. Tang Wulin membukanya dan melihat ada karakter yang digambar di dalamnya, begitu pula banyak catatan dan teks. Apa ini? Guru? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak akan ada masalah dengan persetujuan sekte Tang Anda. Ini adalah teknik kultivasi sekte Tang, atau bisa dikatakan sebagai teknik meditasi. Gong Xuantian. Jika Anda menggunakannya untuk bermeditasi, itu akan memiliki efek yang jauh lebih baik daripada meditasi Anda saat ini. Xuantian Gong adalah dasar dari semua teknik sekte Tang. Latihan sekte Tang? Mata Tang Wulin tiba-tiba berbinar. Apa yang telah dia latih adalah latihan dasar yang diajarkan oleh akademi. Legenda yang tak terhitung jumlahnya di sekte Tang, dan latihan secara alami adalah yang terbaik di dunia. Wu Changkong berkata, ketika Anda pertama kali memasuki sekte Tang, hanya ada satu teknik yang dapat diajarkan, yaitu Xuantian Kung. Xuantian Kung adalah fondasinya. Hanya jika Anda sudah terbiasa dengan operasinya Anda dapat terus berlatih sekte Tang lainnya. Tetapi karena Anda secara langsung orang yang lulus penilaian adalah tingkat menengah, dan Anda dapat memilih jenis pembelajaran lain yang tak tertandingi. Guru, tunggu sebentar. Tang Wulin tiba-tiba menghentikan Wu Changkong dan berbisik, kami berbicara tentang latihan sekte Tang di tempat dengan begitu banyak orang. Bukankah itu buruk? Wu Changkong menggelengkan kepalanya, suara kita tidak akan terdengar, silakan rasakan sendiri. Hah? Tang Wulin menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak tenang, dan melihat ke arah di depan, aliran orang masih memasuki gerbong, tetapi suara berisik sebelumnya telah menghilang. Berkonsentrasi pada perasaan itu, dia menemukan bahwa ada fluktuasi kekuatan roh samar di sekitar dirinya dan tubuh Wu Changkong. Ini? Tang Wulin memandang Wu Changkong dengan heran. Wu Changkong berkata, ini tidak lebih dari semacam aplikasi kekuatan jiwa. Anda dapat menunggu sampai tingkat kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu. Lanjutkan untuk berbicara tentang keterampilan unik sekte Tang. Keterampilan unik sekte Tang termasuk Xuantian Gong, Xuan Jade Hen, pengendali bangau dan menangkap naga, serta gerakan kaki hantu dan bayangan. Ada 6 kategori, Ziji Demon Eye dan Hidden Weapon by Jie. Di antaranya, Hidden Weapon by Jie telah secara bertahap diintegrasikan ke dalam penyempurnaan armor pertempuran sekte Tang seiring dengan pengembangan Soul Gui dan Che Device. 5 keterampilan unik lainnya, pemula Anda dapat mempelajari hal yang sama, Anda dapat mempelajari yang lain setelah lulus penilaian menengah. Anda dapat mempelajari satu lagi jika Anda lulus ujian lanjutan. Dan seterusnya. Jadi, Anda dapat memilih yang lain selain Gong Xuantian. Saya sarankan Anda untuk mempelajari murid sihir ungu. Murid sihir ungu adalah metode mengolah mata. Tidak hanya untuk kultivasi mata, tetapi juga metode yang efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Mata adalah jendela jiwa, dan mata paling mudah memengaruhi kekuatan mental untuk berubah. Ini adalah yang paling bermanfaat untuk masa depan Anda, jadi pilihlah mata setan ungu untuk latihan kedua Anda. Bagus. Mata Tang Wulin bersinar, ini pembelajaran unik dari sekte Tang. Guru, apa yang harus saya lakukan untuk sekte Tang? Tang Wulin bertanya. Wu Changkong berkata, Anda harus mengingat aturan sekte Tang. Jika Anda melakukan hal ini, identitas Anda sebagai murid sekte Tang tidak akan berubah. Di dunia ini, tidak ada yang baik untuk apa-apa. Jika Anda ingin meningkatkan status Anda di sekte Tang, Anda harus membayar sekte Zong, misalnya, menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas bisa mendapatkan sejumlah nilai kontribusi sekte Tang, yang dapat ditukar di sekte dengan banyak hal yang dunia luar tidak miliki. Pada saat yang sama, itu juga dapat meningkatkan kontribusi Anda di sekte. Setelah Anda mendapatkan kontribusi, itu dimasukkan ke dalam nilai total kontribusi dapat dikonsumsi dalam sekte. Pada awalnya nilai kontribusi konsumsi dan total nilai kontribusi Anda sama. Konsumsi tidak mempengaruhi total nilai kontribusi, sehingga disebut juga kontribusi efektif. Nilai. Saya akan memberitahu Anda ini perlahan di masa depan. Sekarang, yang perlu Anda ingat adalah beberapa aturan pintu sekte Tang. Setelah Anda melanggar aturan pintu, Anda akan dikeluarkan dari sekte Tang setidaknya, dan Anda akan dihukum berat oleh sekte Tang. Aturan pertama dari sekte Tang bukanlah menipu tuannya dan menghancurkan leluhur.
Ini sangat mudah dipahami, selama Anda tidak bergabung dengan organisasi sekte serupa lainnya. Aturan kedua dari sekte Tang adalah tidak melakukan perzinahan atau penjarahan. Aturan ketiga dari sekte Tang adalah untuk tidak mengungkapkan rahasia sekte tersebut. Aturan keempat dari sekte Tang adalah untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Sekte Tang bertanggung jawab. Pasal 5 dari aturan sekte-sekte Tang, tidak ada penipuan yang diizinkan. Wu Changkong berkata dengan suara yang dalam aturan sekte Tang, dan Tang Wulin dengan hati-hati menghafalnya. Total ada 10, tetapi ketika Anda mendengarnya, itu tidak terlalu kasar. Mereka dapat diringkas dalam satu kalimat. Jadilah orang baik yang menghargai sekte Tang. Tang Wulin, bisakah kamu melakukannya? Aku bisa. Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam tanpa ragu-ragu. Wu Changkong berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, ini akan menjadi janji seumur hidupmu. Tujuan dari sekte Tang adalah untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan mempromosikan kelancaran pembangunan daratan. Tidak terlalu banyak batasan, tetapi 10 aturan tidak boleh disentuh. Garis merah adalah pengantar dan guru Anda. Jika Anda melakukan kesalahan, maka saya akan membersihkan pintunya sendiri. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan sengit aura dari Wu Changkong. Hatiku menegang dan mengangguk dengan serius. Oke, baca bukunya, ambil kembali dan kembalikan padaku. Wu Changkong melepaskan napas, bersandar di kursi dan menutup matanya, menunggu dengan tenang. Namun, lingkungan yang berisik tidak muncul, dan itu masih sangat sepi. Tang Wulin mengerti bahwa guru menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantunya tetap diam. Isi dari teknik Xuan Tian Gong tidak terlalu panjang. Tang Wulin sudah hafal kurang dari 30 menit setelah dimulainya kereta bimbingan jiwa, tapi dia agak bingung dengan titik akupuntur dan sebagainya. Wu Changkong menjawab semua pertanyaan, menjelaskan metode kultivasi secara rinci kepadanya, dan memintanya untuk mulai mencoba menggunakan kekuatan jiwa sesuai dengan rute Xuan Tian Gong.